Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, insyaallah semua kita dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya berdoa kepada Allah untuk Anda semua, untuk saudaraku kaum muslimin dan muslimat. Semoga semua orang Islam, semua saudaraku, Allah subhanahu wa ta'ala beri umur yang panjang. Allah subhanahu wa ta'ala beri kita rezeki yang halal, yang melimpah dan barokah, dan dengan cara yang mudah. Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan kita dari segala bala dan penyakit. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tambah kepada kita hidayah taufik. Dan semoga kita istiqomah dalam iman dan Islam dan ketaatan hatta ajal. Dan kita doa kepada Allah pada saat Allah panggil kita, Allah wafatkan kita, kita bisa mendapat husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah saudaraku seiman, seagama, kita teruskan kembali kajian kita. Hari ini kita akan membahas sebuah judul, dua kalimat yang ringan di lidah namun berat dalam timbangan amal. Nabi kita bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'alal lisani thaqilatani fil mizani habibatani ilar rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua kalimat yang ringan di lidah, berat di timbangan amal, dan dicintai oleh Ar-Rahman, dicintai oleh Allah, yaitu subhanallahi wa bihamdihi dan subhanallahil azim. Saya ulang, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua kalimat yang ringan di lidah, berat di timbangan amal. Ringan di lidah, berat dalam timbangan amal, dan dicintai oleh Ar-Rahman, dicintai oleh Allah. Ar-Rahman adalah nama baik bagi Allah. Ar-Rahman, dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu kalimat subhanallahi wa bihamdihi dan subhanallahil azim. Hadis
Bukhari dan Muslim. Saudaraku, ibadah ini macam-macam ya. Ada ibadah yang berat dalam fisik manusia dan berat dalam modal atau harta. Jadi ibadah menggunakan fisik dan harta itu seperti melaksanakan ibadah haji dan umroh. Ini ibadah yang berat sekali. Berat dua-duanya. Berat bagi fisik, tubuh, dan juga berat bagi harta. Artinya orang yang belum bolong hatinya akan terasa sangat berat menggunakan uangnya untuk melaksanakan ibadah ke tanah suci. Ini jenis ibadah yang butuh dua kekuatan, kuat fisik dan kuat harta. Ada yang ibadah hanya membutuhkan kuatnya harta seperti zakat mal. Ini ibadah harta. Ada ibadah yang hanya butuh kuatnya fisik. Butuh kekuatan badan. Seperti melaksanakan ibadah sholat. Ini butuh fisik yang sehat. Butuh tenaga yang prima. Seperti melaksanakan ibadah puasa. Puasa Ramadan terutama maupun puasa sunat. Ini ibadah yang butuh fisik yang kuat. Ketika sakit, ya boleh tidak berpuasa. Tapi kalau memang mampu untuk puasa walaupun sakit, ya sebaiknya puasa. Walaupun hukum fikih sudah membolehkan untuk buka. Tapi kalau ibadah sholat walaupun sakit tetap wajib melaksanakannya. Cuman cara pelaksanaan orang yang sakit dalam hal ibadah sholat ya semampunya, tidak bisa berdiri ya duduk, nggak bisa duduk ya miring, nggak bisa miring yang terlentang. Selama masih ada ingatan, maka di atas pundaknya masih ada kewajiban sholat. Dan ada lagi ibadah yang tidak butuh kuatnya ekonomi, tidak butuh yang namanya kuatnya fisik, ringan di lidah, yaitu ibadah yang berupa zikir-zikir, hanya menggunakan modal bibir atau mulut. Maka ada suatu amalan ibadah yang ringan, ya, ringan di lidah dan berat dalam timbangan amal dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua kalimat dalam hadis ini. Ibadah yang ringan, ya, ringan di lidah namun berat dalam timbangan amal dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat subhanallahi wa bihamdihi dan subhanallahil azim. Ini dua kalimat zikir yang sangat-sangat berat dalam timbangan amal, besar pahalanya dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ringan di lidah
tidak memakan waktu lama untuk mengucapkan zikir 2 kalimat tersebut. Mudah diingat. Tetapi jika diletakkan dalam timbangan amal akan memberatkan timbangan karena nilai kalimat tersebut. Maka Imam Bukhari mengakhiri kitabnya yang berjudul Sahih Bukhari dengan kedua kalimat tersebut. Dan hadis inilah yang digunakan sebagai penutup kitab Sahih Bukhari. Dalam riwayat lain Nabi bersabda, jangan kalian meninggalkan amalan 1000 kebaikan setiap hari. Nabi kita berpesan, jangan kalian meninggalkan amalan 1000 kebaikan setiap hari. Apa sabda Nabi? Apa amalan yang Nabi pesankan? Nabi bersabda, bacalah Subhanallah wa bihamdihi setiap hari 100 kali. Jadi zikir tersebut diucapkan, diulang-ulang 100 kali. 100 kali ini enggak lama ya. Zikir subhanallah wa bihamdihi itu enggak lama. Kalau kita mau menzikirkan kalimat tersebut sebanyak 100 kali, maka kalian akan memperoleh 1000 kebaikan. Masya Allah. Mengucapkan kalimat yang ringan tersebut 100 kali, maka kalian akan memperoleh 1000 kebaikan. Bacalah Subhanallah wa bihamdihi setiap hari 100 kali. Kalian akan memperoleh 1000 kebaikan. Insya Allah kita tidak berbuat dosa sedemikian banyak setiap hari. Artinya kebaikan yang kita bisa peroleh melebihi dosa-dosa kita. Lalu ada juga sebuah hadis menyebutkan siapa yang membaca subhanallahi wa bihamdihi pagi hari dan sore hari, Allah akan mengampuni dosa-dosanya meskipun dosanya sebanyak buih di lautan. Jadi kalimat tersebut dibaca pagi hari dan sore hari. Pagi hari ini ya kata ulama bisa dipraktekkan setelah sholat subuh hingga terbit matahari. Kemudian kalau petang hari ya dibaca setelah sholat asar sampai maghrib. Kemudian ada lagi hadis lain berbunyi yang artinya kalimat subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu akan menggugurkan dosa sebagaimana daun-daun yang gugur pada musim dingin. Maka mari kita praktekkan ya zikir yang ringan ini ya. Terutama kita baca setiap habis subuh dan asar. Tadi fadilahnya sangat besar. Kalau di pondok pesantren Al-Fatah desa Temburu di daerah Magetan, Jawa Timur,
itu setiap azan subuh di antara azan dan iqamah itu secara rame-rame ada yang memimpin membaca zikir ini sembari menunggu qomat ya, dan dilantunkan dengan lagu ya. Lagunya kurang lebih Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim Astaghfirullah Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim Astaghfirullah, ditambah dengan istighfar. Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim Astaghfirullah Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim Astaghfirullah. Diulang-ulang sampai 100 kali. Jadi kata Romo Yai, Pak Kiai di Pondok Al-Fatah, siapa yang istiqomah membaca zikir tersebut di antara azan subuh dan iqamahnya, istiqomah ya yang penting ya, dibaca diulang-ulang 100 kali, maka rezeki orang itu akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pribadi insya Allah juga belajar untuk istiqomah. Kita baca setiap selesai azan, udah kita laksanakan qobliyah subuh, baru kita baca zikir tersebut. Nah, itulah barangkali kajian kita pada hari ini tentang 2 kalimat yang ringan di lidah, berat dalam timbangan amal, dan dicintai oleh Allah, yaitu kalimatnya Subhanallahi wa bihamdihi Subhanallahil azim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik untuk bisa mempraktekkan atau mengamalkan zikir-zikir ini di setiap saat, minimal habis subuh dan habis asar. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.